Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menuju siang buat adik-adik SMA se-Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga keadaan adik-adik semua yang berada di sana terus diberi kesehatan dan terus diberi kebahagiaan. Dan salam hormat saya kepada guru-guru yang selalu mendampingi adik-adik SMA. Semoga para guru yang ada di sana selalu diberi kesehatan ya. Oke, kembali lagi dalam program Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas Ki. Di sesi kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang salah satu materi yang akan diangkat di subtes pengetahuan kuantitatif, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, bersama saya Yayat, kita akan kupas semuanya ya. Oke, sebelum itu kita kenalkan dulu, sistem persamaan linear 3 variabel itu apa sih? Nah, jadi sistem persamaan linear 3 variabel atau kita singkat sebagai SPLTV itu adalah sebuah persamaan yang mengandung 3 variabel ya. Mengandung 3 variabel. Kalau kemarin adik-adik belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu cuma 2 variabel ya. Kalau sekarang 3 variabel gitu. Ya, pasti tujuannya sama. Kita harus mencari solusi dari ketiga variabel ini. Oke. Sekarang bagaimana sih contoh soal dari sistem persamaan linear? Oke. Diketahui sistem persamaan linear X tambah Y kurang Z sama dengan minus 3, X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7, 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Nilai dari X tambah Y tambah Z adalah titik. Nah, jadi teman-teman, kita harus mencari nilai X, Y, dan Z-nya dulu yang bisa memenuhi persamaan linear ini. Sehingga kita bisa mendapatkan jawaban dari X tambah Y tambah Z. Oke, kita coba dulu ya. Kita tuliskan kembali persamaan 1 dan 2. Oke. X tambah Y kurang Z sama dengan minus 3. X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. Oke, di sistem persamaan linear 3 variabel, metode penyelesaiannya itu tidak jauh berbeda dengan sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu kita melakukan eliminasi substitusi. Tapi paling di sini di sistem SPLTV kita menambahkan beberapa langkah-langkah ya. Oke, di sini saya menuliskan 2 persamaan, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita silakan coba mencari variabel mana yang bisa kita eliminasi gitu. Nah, di sini kita eliminasi saja si Z-nya ya. Kita eliminasi si Z. Nah, berarti kalau kita eliminasi si Z, berarti kita harus tambahkan ya. Kenapa ditambah, Kak? Karena mereka sudah sama, di depan konstantanya 1, tapi cuma berbeda tanda. Kalau berbeda tanda, kita tambahkan saja ya. Berarti kita lakukan eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Kita kurangi. Kita tambah ya. Ditambah persamaan 2. Nah, jadi kita dapatkan sebesar 2X tambah 3Y sama dengan 4 ya. Jadi kita dapatkan 2X tambah 3Y sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita ambil lagi 2 persamaan di sini untuk mengeliminasi si Z-nya. Jadi saya ambil lagi persamaan 2 dan persamaan 3 ya. Persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, kalau kita lihat, kebetulan kedua variabel di persamaan ini, kedua koefisien di kedua persamaan ini sudah sama ya, sama-sama 1 dan sama tandanya juga. Jadi kita tinggal kurangi saja. Nah, jadi kita tulis langsung X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Nah, kita kurangi saja ya. Maka kita dapatkan minus X ditambah Y sama dengan 3. Nah, jadi kita telah menemukan 2 persamaan yang mengandung variabel X dan Y saja. Nah, jadi kedua persamaan ini kita lakukan lagi eliminasi substitusi. Oke,
Sekarang, kita tuliskan kembali. 2x tambah 3y sama dengan 4. Terus, minus x tambah y sama dengan 3. Kita pilih, misalkan, y aja ya yang kita eliminasi. Nah, kalau kita mau eliminasi si y, berarti kita harus samakan koefisiennya, angka di depan si y. Nah, di sini 3, di sini 1. Berarti kita kali dengan kebalikannya ya. Berarti di persamaan 1 kita kalikan dengan 1. Di persamaan kedua kita kalikan dengan 3. Oke, sehingga yang kita dapatkan menjadi 2x tambah 3y sama dengan 4. Ini tetap ya, karena cuma dikali 1. Terus yang persamaan kedua kita kalikan semua dengan 3. Jadi, minus 3x. 3 dikali y, 3y. Sama dengan 3 kali 3, 9. Nah, kita lihat. Kita sudah mendapatkan koefisien dari y itu sudah sama. Berarti, kita tinggal hilangkan saja dengan cara dikurang. Karena tandanya sudah sama ya. Kita kurang. Maka kita dapatkan 2x dikurang minus 3x itu sama dengan 5x. Sedangkan 4 dikurang 9 sama dengan minus 5. Sehingga kita dapatkan x-nya sama dengan minus 5 dibagi 5, yaitu minus 1 ya. Oke, dengan demikian kita sudah menemukan nilai dari satu variabel, yaitu x. Ketika kita sudah menemukan satu, maka kita bisa mendapatkan yang lainnya. Nah, sekarang nilai x ini kita substitusi ke salah satu persamaan di sini untuk mendapatkan nilai y ya. Nanti kita coba substitusi x di sini. Maka kita dapat substitusi x sama dengan minus 1 ke, misalkan ini persamaan 4 ya. Persamaan 4 ya. Ini 4, ini persamaan 5. Ke persamaan 5 ya. Maka kita dapatkan min 1 ditambah y sama dengan 3. Oke, kita lihat bahwa minus ketemu minus jadi plus ya. Jadi minus kali minus 1 jadi plus 1. Jadi 1 tambah y sama dengan 3. Nah, maka kita dapatkan nilai y-nya sama dengan 3 kurang 1, 2 ya. Oke, dengan demikian kita sudah mendapatkan satu variabel lagi, yaitu y, sama dengan 2. Nah, selanjutnya ketika sudah mendapatkan dua variabel, kita substitusi ke persamaan yang mengandung 3 variabel untuk mendapatkan satu nilai variabel lain, yaitu si z ya. Jadi saya substitusi x, y-nya ke persamaan 1 ya, biar lebih mudah. Oke, substitusi lagi. X dan y ke persamaan 1. Maka kita dapatkan x tambah y berarti minus 1 ditambah 2 dikurang z sama dengan minus 3. Oke, kita dapatkan minus 1 tambah 2, 1 ya. Maka 1 dikurang z sama dengan minus 3. Nah, maka kita dapatkan minus z sama dengan minus 4 ya. Minus 3 dikurang minus 1. Minus 3 dikurang 1, minus 4. Nah, karena sama-sama minus, kita hilangkan saja minusnya. Maka kita dapatkan z sama dengan 4 ya. Oke, jadi kita sudah menemukan satu variabel lain. Sehingga kita sudah lengkap menemukan 3 nilai variabel ya. X, Y, dan Z. Dengan demikian, jawaban dari soal kita nomor 1 ini adalah X tambah Y tambah Z sama dengan minus 1 ditambah 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 5. Oke, jadi jawaban kita adalah C. Oke, semoga teman-teman di sana bisa menyimak dengan baik ya cara penyelesaian dari SPLTV ini. Oke, gimana teman-teman? Aman ya?
Oke. Kalau begitu kita lanjut lagi ya ke soal selanjutnya. Nah, silakan dipahami baik-baik. Oke, kalau mau langsung take picture silakan. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Soal selanjutnya. Jika X0, Y0, Z0 memenuhi sistem persamaan 3X min 2Y min 3Z sama dengan minus 5, X tambah Y min 2Z sama dengan 3, dan X minus Y tambah Z sama dengan minus 4, maka nilai Z0 adalah titik, titik, titik. Jadi teman-teman nggak usah pusing sama notasi dari Z0 ini. Jadi ketika teman-teman sudah Z0 ini mewakili nilai Z. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan nilai Z, nah ganti aja nilai Z-nya sebagai Z0, begitu ya. Berarti tujuan sekarang kita adalah harus mencari nilai Z ya. Gitu. Nah sekarang, yang kita lakukan, ya cukup dengan melakukan eliminasi substitusi ya. Nah kalau kita lakukan pencarian nilai Z, berarti yang harus kita eliminasi adalah variabel X dan Y. Oke? Nah, sekarang kita coba dulu di persamaan 1 dan 2. Kita lihat bahwa kita punya 3X minus 2Y min 3Z sama dengan 5. Terus X tambah Y kurang 2Z sama dengan 3. Oke, karena kita misinya mencari nilai Z, maka kita mengeliminasi salah satunya antara X atau Y. Nah, sekarang lebih enaknya kita eliminasi si X-nya aja ya. Kita eliminasi si X. Kalau kita lihat, kedua persamaan ini memiliki koefisien nilai X yang berbeda. Di atas 3, di bawah 1. Maka yang kita lakukan harus kalikan kebalikannya ya. Berarti persamaan pertama harus dikali dengan 1, sedangkan persamaan kedua dikali dengan 3. Maka kita dapatkan 3X minus 2Y minus 3Z sama dengan 5. Terus 3X tambah 3Y minus 6Z sama dengan 9 ya. Nah, karena sudah sama koefisiennya, maka kita tinggal kurangkan ya. Maka kita dapatkan min 2Y dikurang 3Y minus 5Y. Min 3Z dikurang min 6Z, hasilnya adalah 3Z ya. Maka kita dapatkan sebesar 5 kurang 9 minus 4. Nah, maka kita dapatkan persamaan yang ke-4 ya. Kan tadi sudah 3 ya. Nah, kita tambahkan 1 jadi 4 di sini. Jadi ini persamaan 4. Nah, selanjutnya kita lakukan lagi eliminasi variabel X di persamaan 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Kita tuliskan kembali X tambah Y dikurang 2Z sama dengan 3. X kurang Y ditambah Z sama dengan minus 4. Nah, kebetulan si koefisien X di kedua persamaan sudah sama, maka langsung kita kurangi ya. Maka kita dapatkan Y dikurang min Y, hasilnya 2Y. Minus 2Z dikurang Z, hasilnya adalah minus 3Z. Oke. Sehingga kita dapatkan 3 dikurang minus 4, 7 ya. Oke, maka kita sudah dapatkan persamaan yang kelima. Nah, jadi kita sudah menemukan dua persamaan nih, yang mengandung variabel Y dan Z aja. X-nya sudah hilang. Nah, karena kita misinya mencari nilai Z, maka yang harus kita lakukan adalah eliminasi variabel Y. Oke? Nah, sekarang kita tuliskan kembali persamaan 4 dan 5 ya. Kita tuliskan di sini saja. 4 dan 5. Maka kita punya minus 5Y ditambah 3Z sama dengan minus 4.
terus 2Y min 3Z sama dengan 7 ya. Nah, karena kita mau mencari nilai Z, berarti yang eliminasi adalah si Y. Maka kita samakan dulu koefisien dari Y. Nah, kita kali silang aja ya. Kali kebalikannya. Berarti yang persamaan pertama dikali 2, sedangkan persamaan kedua dikali minus 5 ya. Sehingga kita dapatkan persamaannya menjadi minus 10Y ditambah 6Z sama dengan 2 kali minus 4 minus 8 ya. Terus 2 dikali minus 5 minus 10 ya lagi. Minus 10Y min 3Z dikali minus 5 plus 15Z sama dengan 7 dikali minus 5 minus 35. Nah, sehingga kita dapatkan, nah ini kan kalau sama ya. Oke, kita kurangi ya. Kita kurang. Maka kita dapatkan 6 dikurang 15 minus 9Z sama dengan minus 27 ya. Maka kita punya Z-nya sama dengan 27 dibagi minus 9. Hasilnya adalah minus 3. Nah, dengan demikian, kita sudah dapatkan nilai Z-nya sama dengan 3 ya. Nah, karena kita cari adalah nilai Z saja, maka jawabannya menjadi Z0 kita adalah nilai Z itu sendiri, yaitu minus 3. Nah, maka jawabannya adalah alfa. Oke. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan soalnya ini seru ya. Waduh, ada yang jawab B, ada yang jawab delta. Waduh, kenapa nih delta nih? Oke, tapi jawabannya ternyata alfa ya, teman-teman. Oke. Semoga teman-teman sudah paham ya dengan cara seperti ini. Gitu. Sebenarnya ada satu cara untuk menyelesaikan SPLTV, tapi cara ini bisa jadi memakan waktu yang banyak. Makanya yang saya sajikan di sini dengan caranya memakai eliminasi substitusi. Yang terbilang itu sudah bisa memakai waktu seefisien mungkin ya. Gitu. Oke, silakan diambil gambarnya, dipahami baik-baik, karena ya cara seperti ini akan kita terus gunakan ya untuk soal-soal berikutnya. Oke. Oke, kalau sudah paham kasih emotnya ya, kasih emot kacamata gitu. Bukan emot oke. Oke, kalau sudah siap, soal selanjutnya, kita berangkat ke soal selanjutnya. Nah, kembali lagi, soal seperti ini. 2x min 5y tambah 3z sama dengan minus 10, 3x tambah 4y tambah 7z sama dengan min 11, 5x tambah 3y tambah 7z sama dengan minus 8. Mempunyai penyelesaian x, y, z. Yang ditanyakan hasil kali, ya. Hasil kali X, Y, Z. Oke. Berarti yang kita lakukan ya sama saja tadi. Kita harus mencari nilai X, Y, Z-nya terlebih dahulu. Terus kita kalikan hasilnya ya. Oke, kita tandai. Yang kita akan cari adalah nilai X kali Y kali Z ya. Nah, sekarang ya misi pertama kita lebih enaknya kita cari Z-nya. Kita eliminasi sisi Z ya. Kenapa saya eliminasi sisi Z? Karena kebetulan nih ada dua persamaan yang sudah sama koefisien dari Z-nya. Berarti itu yaitu persamaan 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Nah, kita tulis 3X tambah Y tambah 7Z sama dengan minus 11. 5X tambah 3Y tambah 7Z sama dengan minus 8. Nah, karena sudah sama koefisiennya, maka langsung kita kurangkan ya. Maka kita dapatkan 3 dikurang 5, minus 2, X tambah 4 dikurang 3, hasilnya Y. Sehingga kita dapatkan minus 11
dikurang minus 18, hasilnya minus 3. Oke, ini soal pertama. Ini persamaan yang keempat ya. Kita dapatkan persamaan yang keempat. Oke, selanjutnya kita ambil dua persamaan lagi untuk eliminasi si Z, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Oke, 1 dan 2. Kita tulis kembali 2x minus 5y tambah 3z sama dengan minus 10. Terus 3x tambah 4y tambah 7z sama dengan minus 11. Oke, perhatikan bahwa karena kita mau eliminasi z, berarti harus samakan koefisiennya ya. Tapi di sini belum sama. Di sini 3, di sini 7. Maka kita kalikan kebalikannya ya. Maka di sini harus dikali 7. Sedangkan yang di bawah dikali 3 ya. Nah, maka kita dapatkan 2 kali 7, 14 ya. 14x kurang 35y ditambah 21z sama dengan minus 70. Oke, terus yang ini 3 kali 3, 9x, 3 kali 4, 12y, 3 kali 7, 21z. Oke. Sama dengan 3 kali min 11 minus 33. Oke, dan demikian kita kurangi kedua persamaan sehingga si Z-nya tewas. Nah, maka kita tinggal dapatkan 14 kurang 9, 5. 5x minus 35 dikurang 12 hasilnya minus 47 ya. Min 47y. Hasilnya adalah min 70 kurang minus 33, hasilnya adalah minus 37. Oke, jadi kita punya persamaan yang kelima. Oke, sehingga kita sudah punya dua persamaan yang mengandung variabel x dan y aja ya. Nah, sekarang yang kita lakukan tinggal eliminasi salah satunya lagi. Berarti kita berangkat ke persamaan 4 dan 5. Nah, kalau kita lihat, mending kita eliminasi si x-nya aja ya. Oke, minus 2x tambah y sama dengan minus 3. Terus 5x dikurang 47y sama dengan minus 37. Oke, karena kita mau eliminasi si x, berarti kita samakan koefisien dari x ya. Berarti di sini kita kalikan 5. Kalikan 5. Kalau di sini kita kalikan dengan minus 2 ya. Maka kita dapatkan min 2 kali 5 hasilnya minus 10. Minus 10x ditambah 5 kali y, 5y. Maka kita dapatkan sebesar 5 kali minus 3, minus 15 ya. Sedangkan di persamaan yang di bawah, 5 kali minus 2 minus 10x. Min 47 kali minus 2 itu sama dengan plus 94y. Maka kita dapatkan sebesar minus 37 dikali minus 2 hasilnya 74. Oke. Berarti tinggal kita kurangkan. Menewaskan si x-nya. Maka kita dapatkan 5 dikurang 94 hasilnya berapa? Minus 89. Y sama dengan minus 15 dikurang 74, hasilnya juga sama ya.
minus 89. Ternyata nilai Y kita adalah minus 89 dibagi minus 89. 1 ya. Oke, karena kita sudah menemukan satu variabel, maka kita langsung substitusi ke persamaan lain ya. Jadi kita substitusi nilai Y-nya ke persamaan 3 ya, 4 untuk mendapatkan nilai X-nya. Oke, berarti substitusi Y sama dengan 1 ke persamaan 4. Maka kita dapatkan minus 2X ditambah 1, hasilnya adalah minus 3. Maka kita punya minus 2X sama dengan min 3 dikurang 1 ya. Hasilnya minus 4. Maka kita punya X-nya sama dengan minus 4 dibagi minus 2. Hasilnya adalah 2. Nah, jadi kita dapatkan satu persamaan lagi. Satu nilai variabel ya, yaitu X sama dengan 2. Oke. Wah, sudah ada yang jawab C nih. Oke, karena padahal belum selesai ya. Keren. Nah, berarti kita substitusi lagi nilai X sama Y-nya ke salah satu persamaan di sini untuk mendapatkan nilai Z. Berarti substitusi X sama dengan 2, Y sama dengan 1 ke persamaan berapa kira-kira? Ke persamaan 1 aja deh. Persamaan 1. Persamaan 1. Oke, kita tulis 2 dikali 2 dikurang 5 dikali 1 ditambah 3Z sama dengan minus 10. Maka kita punya 2 kali 2, 4. 5 kali 1, 5. 4 kurang 5, minus 1. Min 1 tambah 3Z sama dengan minus 10. Berarti 3Z-nya sama dengan minus 10 ditambah 1 ya. Berarti minus 9. Maka kita punya Z-nya sama dengan minus 9 dibagi 3. Hasilnya adalah minus 3. Akhirnya kita sudah menemukan satu nilai variabel yang kita cari. Ya, berarti kita sudah lengkap ya nilai X, Y sama Z-nya. X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya minus 3. Dengan demikian, hasil kali dari X, Y, Z adalah berarti 2 kali 1 kali minus 3. Hasilnya adalah bravo ya, minus 6. Berarti jawabannya adalah bravo. Oke, mau lihat dong ini kolom chatnya. Jawab apa saja nih? Bravo, bravo. Oh, ada yang jawab delta. Mungkin ada kesalahan dikit ya. Kok ada yang ya? Nggak apa-apa. Jawabannya adalah bravo ya. Minus, minus. Oke, sip. Semoga teman-teman sudah paham ya dengan cara seperti ini. Ya mungkin memang terbilang ini ya agak lambat gitu, tapi memang kita perlu kehati-hatian dalam mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Apalagi variabelnya sudah banyak begitu ya. Oke, mungkin teman-teman bosan nih dengan soal-soal, aduh dikasih lagi persamaan seperti ini, persamaan seperti ini. Mau dong soal ceritanya gimana? Oke, kita coba soal ceritanya dulu ya. Nah, silakan sebagai bahan latihan, silakan di pub aja soalnya ini sebagai latihan teman-teman semua. Oke, silakan 3, 2, 1. Oke, silakan lagi. Nah, mungkin kita coba yang ini dulu ya. Karena terdapat perbedaan tipe soal di sini. Nah, jika X banding Y banding Z sama dengan 2 banding 1 banding 3 dan X tambah Y min 2Z sama dengan minus 6, maka nilai dari X kurang Y tambah Z adalah titik, titik, titik. Nah, kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini, harus diperhatikan ya. Jadi, kita punya perbandingan 3 variabel, yaitu
X banding Y banding Z. Yaitu 2 banding 1 banding 3 ya. Terus, ternyata kalau kita punya X tambah Y min 2Z itu sama dengan minus 6. Jadi teman-teman jika mempunyai perbandingan 3 variabel seperti ini, kalian misalkan satu saja variabelnya sebagai suatu variabel yang sama. Misalkan, X di sini kan 2, maka kita tulis sebagai 2K. Y, karena nilainya di sini 1, maka kita tulis K. Sedangkan Z, di sini nilainya 3 ya, maka kita tulis 3K. Nah, kalian bandingkan saja X banding Y banding Z, maka 1 banding 3. Jadi kita menghadirkan suatu nilai K, sehingga kita bisa menyatakan X, Y, Z-nya seperti ini. Tuh. Ini variabelnya, sama variabel K. Nah, maka jika kalian mengganti atau mensubstitusi nilai X, Y, sama Z-nya jadi ini, yang variabel K ini, maka kita dapatkan seperti ini. X-nya diganti jadi 2K, Y-nya jadi K, dikurang 2 dikali Z-nya jadi 3K. Hasilnya adalah minus 6. Oke. Maka kita dapatkan berapa nih? 2 dikali 3, 6 ya. Berarti 3K dikurang 6K, hasilnya minus 6. 3K dikurang 6K, hasilnya adalah minus 3 ya. Hasilnya minus 6. Maka kita dapatkan K-nya adalah minus 6 dibagi minus 3. Hasilnya adalah 2. Nah, jadi kita dapatkan nilai K-nya adalah 2. Karena kita sudah dapatkan nilai K, maka kita bisa menebak nilai X, Y, dan Z secara tepat. Gitu ya. Nah, dengan demikian kita sudah dapat nih nilai X-nya. X-nya adalah 2 kali K, berarti 2 kali 2, 4. Y-nya adalah ya 2. Z-nya adalah 3 kali 2. Hasilnya adalah 6. Nah, jadi inilah nilai X, Y, dan Z kita ya. Gitu. Oke, dengan demikian nilai X kurang Y tambah Z kita adalah, ya langsung saja, 4 dikurang 2 ditambah 6. Hasilnya adalah 8. Maka jawaban kita untuk soal ini adalah A ya. Oke. Gimana teman-teman? Seru kan soal seperti ini? Ini soal-soal kayak gini tuh sudah kita bisa kerjakan dalam waktu kurang lebih 1 menit ya. Tuh kita bisa malah kalau sudah lancar ya latihan-latihan soal itu sudah bisa dalam waktu 30 detik ke bawah gitu. Jadi jangan latihan soal. Oke. Silakan diambil gambar. Terus kita akan lanjut di soal berikutnya. Oke, 3 2 1. Oke, kita lanjut ya. Terus bagaimana kalau seperti ini? Diketahui X banding Y sama dengan 5 banding 3. Sedangkan Z adalah 4 banding 5. 2 dikali X tambah sama dengan 94. Maka nilai 3 adalah titik. Nah, kalau tadi di soal sebelumnya kan kita langsung diberikan perbandingan dari 3 variabel. Sedangkan di soal ini kita diberi perbandingan masing-masing 2 variabelnya, X banding Y dan Y banding Z. Nah, perhatikan. Apa yang di soal mencari nilai 3Y. Tugas kita adalah mencari nilai Y-nya saja. Mencari nilai Y-nya dulu, baru nanti dikali 3 ya. Nah, kita tuliskan kembali dulu perbandingannya. Nah, ingat ya, X banding Y, perbandingan itu sama saja pecahan. Bentuk pecahan, berarti X dibagi Y sama dengan 5 bagi 3. Jadi, perbandingan itu sebenarnya tulisannya seperti ini juga.
Maka kita dapatkan apa? X sama dengan 5/3Y. Gitu. Nah, jadi cara kita untuk mengerjakan soal seperti ini adalah karena kita mau mencari nilai Y, maka nyatakan semua variabel lain yaitu X dan Z dan Y. Gitu. Sekarang lanjut, Y banding Z sama dengan 4/5. Nah, kita kali silang saja, maka kita dapatkan 5Y sama dengan 4Z. Nah, maka kita punya Z sama dengan 5/4Y. Oke? Jadi kita sudah menemukan bentuk X dan Z dalam Y. Gitu. Nah, dengan demikian, kita tinggal mengganti X sama Z di sini menjadi bentuk Y. Kita tuliskan. Maka kita punya 2 dikali X-nya diganti jadi 5/3Y. Oh, saya tulis di sini ya pengantarnya dulu. 2 kali X tambah Y tambah Z sama dengan 94. Nah, kita tuliskan seperti ini. Kita ganti X jadi 5/3Y, Y-nya tetap, Z-nya jadi 5/4Y. Sama dengan 94 ya. Nah, maka kita punya 2 dikali. Nah, ini kita samakan saja penyebutnya. Kebetulan nih, 3 sama 4, KPK-nya adalah 12. Jadi kita samakan jadi 12 ya, penyebutnya. Nah, berarti yang di sini 5/3Y, supaya penyebutnya 12, harus dikali 4. Berarti 5 juga harus dikali 4 ya. Berarti 20Y. Ini tetap sama 12Y. Dan kalau ini 5/4, kan ini penyebutnya 4 ke 12 kan dikali 3. Berarti 5 juga harus dikali 3. Jadi 15Y. Maka kita dapat sebesar 94. Nah, ini kebetulan nih 12 bisa dibagi sama 2. Kita tewaskan jadi di sini tinggal 6 ya. 20 tambah 12, 32. Ditambah 15, 47. 47Y. Dibagi 6, sama dengan 94. Maka kita punya Y sama dengan 94. Ini bagi 6, jadi kalau kita di ruas kanan jadi kali 6 ya. Terus 47Y. 47 kan ini perkalian. Kalau di ruas kanan jadi pembagian. Nah, kebetulan nih 94 sama 47 bisa saling membagi. Jadinya 2. Maka kita dapat 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Jadi kita sudah dapatkan nilai Y-nya, yaitu 12. Dengan demikian, nilai 3Y adalah ya 3 kali 12. Hasilnya adalah 36. Maka jawaban kita pada soal ini adalah delta. Oke, kita lihat dulu di kolom komentar apakah teman-teman menjawab delta. Ya, sudah ada yang jawab delta ya. Gitu. Wih, ada yang bilang seru. Guys, thank you. Oh, ada yang tadi jawabnya A, tapi ternyata delta ya. Gitu ya. Oke, gimana? Seru kan? Kalau gitu, kita coba di soal ceritanya. Oh ya, sebelumnya silakan di ini ya, diambil gambarnya, dipahami baik-baik bentuk soal seperti ini ya. Oke, jadi kita sudah mempunyai 2 tipe soal tadi. Ada yang langsung perbandingan 3 variabel dan masing-masing 2 variabel ya. Oke. 3, 2, 1. Oke. Kita menuju ke soal cerita ya. Kita coba soal ceritanya. Nah, ini dia. Diketahui Dexa 4 tahun lebih tua dari Elisa. Diketahui juga bahwa Elisa 3 tahun lebih tua dari Firda. Jika jumlah umur Dexa, Elisa, dan Firda adalah 58 tahun, maka jumlah umur Dexa dan Firda adalah ... Nah, kalau teman-teman sudah menemukan soal cerita, berarti yang harus dilakukan oleh teman-teman semuanya itu memodelkan persamaannya. Oke? Sekarang kita lihat bahwa Dexa 4 tahun lebih tua dari Elisa. Berarti kita tulis D itu adalah 4 tahun lebih tua dari Elisa. Berarti 4 ditambah umur Elisa. Jadi 4 tambah E. Sedangkan Elisa itu
3 tahun lebih tua dari Firda. Berarti 3 ditambah umur Firda F. Gitu ya. Nah, sekarang kita punya pernyataan bahwa jika jumlah umur Deksa, Elisa, dan Firda adalah 58 tahun, maka kita tulis Deksa tambah Elisa tambah Firda. Oh, saya tulisnya di sini aja deh. Deksa tambah Elisa tambah Firda sama dengan 58. Nah, Kak, gimana cara mengerjakan soal seperti ini? Nah, kebetulan nih, di dua persamaan itu ada dua variabel yang muncul. Dua variabel yang muncul sebanyak 2 kali, yaitu si E. Ya. Jadi, strategi kita adalah kita mengubah persamaan ini menjadi persamaan yang hanya mengandung variabel E dari Elisa. Kalau kita lihat, D itu sudah dikatakan sebagai umurnya Elisa, itu 4 tambah E. Tinggal F aja nih. Nah, kalau F itu adalah E kurang 3. E kurang 3. Dengan demikian, tinggal kita substitusi nilai D sama F ini ke persamaan yang ini. Maka kita punya 4 tambah E ditambah E ditambah E tadi E kurang 3 sama dengan 58. Nah, kita lihat 4 tambah minus 3 adalah 1 ya. 1 ditambah 3E sama dengan 58. Oke, maka kita punya 3E sama dengan 58 kurang 1. Hasilnya adalah 57. Wish. 57. Maka kita punya umur Elisa adalah 57 dibagi 3. Hasilnya adalah 19. Jadi umur Elisa adalah 19 tahun. Nah, kalau sudah dapat umur Elisa, berarti kita sudah bisa mendapatkan umur Deksa dan umur Firda. Jadi, umur Deksa itu adalah 4 tambah 19. Itu sebesar 23. Sedangkan umur Firda adalah Elisa dikurang 3. 19 dikurang 3 ya. Hasilnya adalah 16. Dengan demikian, jumlah umur Deksa dan Firda adalah, langsung saja kita tambahkan D dan F ya. Berarti 23 ditambah 16. Hasilnya adalah 39. Jadi jawabannya adalah delta. Oke? Ya, kita lihat di kolom komentar. Apakah adik-adik menjawab delta? Oke. Ih, kok ada yang jawab Caca ya? C ya? 42 ya? Oke. Oh ya, ada yang sudah jawab delta ternyata. Oke, mantap, mantap, mantap. Sip. Nah, semoga teman-teman sudah paham ya dengan pengerjaan soal seperti ini. Jadi kalau soal cerita itu teman-teman perlu berlatih diri bagaimana memodelkan soalnya ke dalam bentuk persamaan seperti ini ya. Gitu. Oke, kalau begitu teman-teman bisa jadikan ini sebagai rujukan teman-teman terus berlatih soal. Nah, coba teman-teman silakan kerjakan mandiri untuk soal ini. Oke, saya coba tayangkan ya. Nah, silakan coba kerjakan soal yang ini. Sama juga kalian tinggal ubah ke dalam bentuk persamaan ceritanya ya. Terus yang ini. Tuh. Oke. Nah, silakan diambil gambarnya dan bisa berlatih sendiri ya. Oke. Dan ini. Oke. Nah, ini tadi ada soal ya ini ya, yang perbandingan dua variabel dipisah begitu. Nah, teknik pengerjaannya juga sama, tinggal teman-teman bisa memodelkan soal ini ke dalam bentuk persamaan. Oke. Sip. Oke, kalau begitu terima kasih buat adik-adik SMA Sesup Provinsi Sulawesi Selatan sudah berusaha, sudah belajar di hari ini. Teman-teman, alhamdulillah teman-teman sudah sejauh ini perjuangannya. Dan semoga
perjuangan kedepannya itu bisa lebih baik kedepannya. Intinya teman-teman tetap menjaga kesehatannya dan terus diberi kebahagiaan. Oke, biasa kata-kata dari saya, have fun with math and stay chill ya. Oke, jadi kita mengerjakan soal matematika dengan penuh keceriaan, kebahagiaan. Oke, terima kasih. Dan terima kasih juga buat guru-guru sudah mendampingi anak-anak dari SMA se-Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Yayat, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.